rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita di sini sudah bersama Ustadz Sofyan yang alhamdulillah beliau dalam kesibukannya masih bisa sempat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau nanti dalam keadaan sehat juga, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah kemarin sesuai dengan janji kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menghafal Quran dengan nomor ayatnya. Dan insya Allah beliau nanti saat ini kita akan tanya-tanya beliau ya, bagaimana caranya secara rinci, mudah-mudahan nanti beliau bisa menyampaikan. Sebelumnya nanti kita sapa dulu. Gimana Ustaz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah baik. Ini hari ini kita mulai untuk menyampaikan tata caranya, kira-kira gimana Ustaz? Bisa Ustaz ya? Ya bisa. Ini sudah kami sediakan. Oh ya, alhamdulillah ini ternyata sudah disediakan medianya oleh Ustaz Sofyan. Alhamdulillah ini satu ini. Angka berapa ini? Ya. Ini fungsinya buat apa ini Ustaz ya? Fungsinya buat apa ini Ustaz kira-kira? Jadi memang ketika pas saya menghafal Quran beserta nomor ayat, memang saya menggunakan media Ustaz. Oh. Media yang saya pakai ini seperti ini. Ya. Bisa saya tunjukkan. Ya. Media dalam menghafal Quran beserta nomor ayat. Ini ada kotak kecil-kecil. Ya. Ada nomor, kemudian ada potongan ayat. Ini yang kita pakai adalah surah Al-Baqarah dulu ayat 1 sampai 50. Ya. Jadi kita menggunakan ini medianya untuk menghafalnya. Terus tata caranya gimana Ustaz ini Ustaz? Ya ini tata cara ketika saya menghafal nomor-nomor ayat, ini udah kita gunting ya. Iya. Jadi nomor-nomor ayat itu kotak kita gunting kecil-kecil seperti ini jadinya. Ini ayat kelima, ayat ke-3 surah Al-Baqarah, ayat 1 dan ayat 2. Ya. Kebetulan ini ayat 4 yang hilang ini. Oh iya. Iya. Mungkin kita mulai menghafal karena ayat 4-nya hilang ini. Mungkin kita menghafal dari ayat 6 sampai 10. Gimana? Iya, enggak apa-apa. Karena 4-nya hilang. Biasanya dulu saya menghafalnya itu 5-5 kan? 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya. Berarti bertahap saja. Bertahap. Iya. Jadi kalau langsung 10 atau 20 mungkin agak berat, susah. Agak berat, ya. Otak kita nggak mampu, mungkin saya juga nggak mampu. Maka kita sedikit demi sedikit, tapi ilmunya istiqomah. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa ditunjukkan Ustaz bagaimana caranya mungkin? Nah ini kan kita sudah ada di sini guntingan kecil nomor beserta potongan ayat pertamanya. Potongan ayatnya itu. Ini ayat 6. Ayat 6 di surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya. Kemudian ayat 7 ada khatamallahu 'ala qulubihim. Kemudian ayat 8 wa minan nasi may yaqulu amanna dan seterusnya. Kemudian ayat 9 yukhadi'una Allah. Kemudian ayat 10 fi qulubihim marad. Tapi kita tidak tulis ayat lengkapnya. Kita hanya tulis kutipannya atau sedikit saja dari ayat itu, ayat pertamanya. Berarti ini memang dikasih Ustaz ya, depan-depan ayatnya Ustaz ya. Jadi untuk pemula kita dikasih ayat di sini. Oh iya. Nanti mungkin teman-teman yang berkenan menghafal dengan nomor-nomor ayatnya, kita menyediakan Ustaz. Jadi saya sudah punya banyak filenya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang berkenan bisa di-download. Nanti mungkin kita cantumkan di channel YouTube kita gitu saja. Seperti itu. Mungkin langsung kita ke tutorial atau gimana cara menggunakan media ini. Kira-kira seperti itu. Misalkan kita sudah hafal kan ya, Al-Baqarah kita sudah hafal. Kemudian kita ingin mulai menghafal nomor-nomor ayatnya. Jadi ini udah ada, misalkan kita ini ayat 6 kita bacakan lengkap boleh.
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 6. Ya. Kita tutup gitu ya. Ya. Kemudian ayat 7. Kita bisa lihat lagi, khataballahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Udah 2 insyaallah kita hafal. Kemudian kita masuk ke ayat 8. Ya. Ayat 8, wa minan nas may yaqulu amanna billah, dan seterusnya. Kemudian ayat 9, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Oh, ya. Kemudian ayat 10, fi qulubihim marad. Katakanlah kita sudah baca itu berulang kali, kita sebetulnya enggak lama Ustaz. Ya. Jadi menghafal 5 ayat beserta nomornya itu tidak lama kalau menggunakan metode ini sesuai pengalaman saya. Ya. Mungkin 5 ayat itu semenit mungkin cukup. Semenit Ya, doang sama. gitu ya. Semenit cepat sekali. Tapi yang lama tentunya merojahnya gitu kan ya. iya. Jadi kita mempertahankan hafalan itu yang susah. Oh, iya. Tapi ketika mau menghafal ini sebetulnya mudah. 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 Nah, setelah kita hafal ini, gimana kita meng-cross check atau memurojaah hafalan nomor-nomor ayat itu. Nah, Ya. di sini juga kami sediakan bagaimana cara murojaah hafalan Qur'annya. Tadi kan ini fungsinya untuk menghafal. Ya. Kita sertakan potongan ayatnya. Adapun untuk murojaahnya atau mengulang nomor-nomor ayat itu, di sini juga kami sediakan nomor-nomor. Ya. Tapi tentunya tidak dengan ayatnya. Oh, Gitu ya. kan? Karena ini kita sudah memurojaah di sini. Ini saya carikan dulu nomor-nomornya, juga kami sediakan. Nanti mungkin teman-teman bisa praktek bareng-bareng, termasuk juga mungkin bisa mengecek murojaah kita setelah kita hafal ini. Ini Ustaz, media yang kita pakai untuk murojaah ini angka-angka seperti ini. Ini angka 10 tapi tidak ada potongan ayatnya. Karena tujuannya murojaah tadi. Ini angka 6, ini ada garis bawah berarti 6. Ya. Karena hampir sama dengan 9 gitu ya. Kemudian ada 9, ini 9 Ya. Kemudian ada 8 bolak-balik tetap 8 ini. 8, angka 7. Ya. Katakanlah kita udah hafal tuh ayat 6 sampai 10. Sekarang kita ingin murojaah, ingin menguatkan hafalan nomor-nomor ayat itu, kita sekarang gunakan media ini, angka-angka tanpa potongan ayat. Ya. Begini caranya teman-teman sekalian. Kita acak ini ya, ini kita acak. Ini agak urut ini, jelas ya urut. Berapa sih? Itu ayat ke-7, Ustaz? Ayat ke-7 Al-Baqarah, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, dan seterusnya. Kita selesai ayat 7 Al-Baqarah. Berapa? Ayat 8. Kok urut ya? Cari yang lain aja dulu. Berapa? Itu ayat ke apa ini? Garisnya gimana itu? Oh ini. Ya. Ayat ke-6. Ayat ke-6 ya. Berarti sebelumnya. Sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya. Selesai 7. Berapa? Itu ayat ke-10, Ustaz. 10 fi qulubihim marad. Ya. Kita enggak baca lengkap gitu ya, biar cepat. Terus ayat ke-8. Ayat ke-8 wa minan nas. Ya. 9 sudah urut tidak apa sih? Ya. Yukhadi'una Allah. Oh iya. Jadi gitu-gitu aja. Hmm. Jadi gampang sebetulnya. Menghafalnya gampang dan mengojaknya juga gampang ketika kita menggunakan media semacam ini, tapi tentunya murojaahnya kita lebih rutinkan, istiqomahkan lebih banyak. Iya. Karena tadi sudah disampaikan menghafal nomor-nomor ayatnya sebetulnya gampang, mudah, singkat, nggak butuh waktu lama. Yang lama menguatkannya itu sebetulnya. Itu syaratnya kita harus hafal dulu atau misalnya kita baru menghafal terus sambil nomor ayat atau gimana Ustaz kira-kira? Saya kurang tahu ya apakah efektif bagi orang yang belum hafal Quran. Kenapa? Karena ini kan menurut pengalaman saya. Ya. Jadi saya mulai menghafal nomor ayat itu setelah saya selesai 30 juz. Oh gitu. Baru ya. saya menghafal dengan nomornya. Tapi saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin bisa saja
Bisa saja orang misalkan belum hafal 30 juz, katakanlah kita baru menghafal Al-Baqarah nih. Kemudian kita mau menghafalkan dengan nomornya, bisa saja, mungkin bisa saja. Tapi pengalaman saya dulu nggak seperti itu. Saya hafal 30 juz dulu, baru kemudian dilanjut dengan menghafal nomor-nomor ayatnya. Kira-kira seperti itu. Terus ini perbedaannya apa Ustaz kira-kira Ustaz? Antara yang ada tulisannya dengan yang kosongan, dan manfaatnya kira-kira apa saja? Ya tadi ini kan tadi sudah disampaikan. Ini kan nomor-nomor beserta potongan ayatnya. Ini cocok ketika kita mulai mau menghafal. Jadi kita masih butuh bantuan potongan ayat di sini. Iya. Ini untuk pemula. Tapi mungkin sebetulnya pengalaman saya, mungkin ini hanya untuk Al-Baqarah saja. Ketika nanti Ali Imran dan seterusnya mungkin kita tidak butuh lagi. Kenapa? Karena udah terbiasa. Udah terbiasa dan kita tidak butuh potongan-potongan ayat seperti ini. Kalau kita udah apa istilahnya udah profesional lah, atau udah mahir, udah terbiasa menghafal dengan nomornya itu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih mungkin mengawali, masih memulai menghafal nomor-nomor ayat ini, tidak ada salahnya dan mungkin alangkah baiknya juga menggunakan potongan ayat seperti ini beserta nomornya. Gitu. Ya, alhamdulillah demikian atau tadi. Mungkin nanti sebagai lebih meyakinkan lagi gitu ya. Mungkin kita praktekkan sampai ayat 40 ya. Al-Baqarah bisa. Baik. Ini udah kami buat juga. Biasanya saya kalau merojaah itu kan, merojaah 1 sampai 40 ayat. Kemudian 41 sampai 80 dan seterusnya. Di sini saya sediakan angka 1 sampai 40. Mungkin kita bisa pakai untuk merojaah Al-Baqarah misalkan ya, atau nanti Al-Quran dan seterusnya. Kita bisa cek dan mungkin teman-teman juga bisa ikut menyimak apakah nanti saya benar atau tidak gitu ya. Contoh ya, ini Al-Baqarah, kita misalkan bahasa ini kita acak ya. Ini acak itu ayat ke-17. Mungkin teman-teman bisa ngecek juga ayat 17 surah Al-Baqarah, bisa lihat yaitu mathaluhum. Bisa. Insyaallah kami hafal ayatnya. Kemudian coba biar lebih meyakinkan saya yang pegang Ustaz. Coba. Oh itu ya. Terus enggak usah diacak, itu sudah teracak. Ayat 25 Ustaz. 25 itu wabasyiril ladzina amanu. Ayat 40 Ustaz. 40 surat Al-Baqarah masih. Apa itu namanya? Ya Bani Israel. Terus ayat ke-31 Ustaz. 31 surah masih Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma. Itu kisahnya. Apa? Kisahnya malaikat dengan Adam lah istilahnya seperti itu. Ustaz, bisa juga gini Ustaz. Jadi kita katakanlah ya, itu kan ayat 31 Al-Baqarah, itu kan kiri ada ke atas. Kita bisa langsung bacakan akhir ayat di halaman itu. Di halaman itu akhir ayatnya ayat 37. Bisa langsung kami bacakan ayatnya, misalkan fatalaqa Adam. Sedangkan ayat 30-nya, ayat paling atasnya, yaitu wa idh qala rabbuka lil malaikati ini. Bisa seperti itu. Artinya kita sudah tergambar nih, itu halaman halaman kiri atau kanan, atas atau bawah, dan kita bisa juga sebutkan ayat teratas di halaman itu dan ayat paling bawah di halaman itu. Bisa seperti itu. Terus itu enaknya seperti itu. Terus ini kan kosongan. Kira-kira bisa buat ayat yang lain, surat-surat yang lain atau bisa ya. Itu bisa dipakai untuk surah-surah yang lain. Misalkan kita pakai sekarang coba naik ke Ali Imran Ustaz. Kira-kira gimana? Coba saja. Tapi saya enggak punya minum semua. Dalam agama Marojah, tapi bukan nama agama Marojah karena kan yang kita Marojah banyak. 30 juz loh, bayangkan gitu ya. Artinya ketika balik lagi ada beberapa yang lupa. Bisa dimulai Ustaz ya? Bisa, tapi Ali Imran sekarang ya. Kita Ali Imran ya. Ayat 21. Ali Imran itu ayat 21 apa ya? Innal ladzina yakfuruna. Nanti bisa dicek teman-teman ya. Kita enggak tahu juga ini. Saya belum tahu. Terus naik lagi Ustaz.
apa? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, ya. An-Nisa Ini boleh. An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34 ini ayat terkenal, Zat. Ya. Ini terkenal ayat ini. Ya. Allah sebutkan di situ surah 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat terkenal sekali ini. Masya Allah. Iya kan? Naik lagi Ustaz. Itu tadi saya sampaikan Ya. ayat 37 ya. Itu Ya. kan itu kan kiri paling atas. Kita bisa bacakan ayat 37. Ya. Halaman ayat teratas di halaman itu 34. Di paling bawahnya halaman itu ayat ke 37. Jadi bisa bahkan halaman sebelumnya bisa kita bacakan. Karena sudah tergambar nih. Iya. Ayat itu bahkan halaman itu sudah tergambar. Naik lagi Ustaz bisa? Apa? Al-Maidah. Al-Maidah ini. Ya enggak apa, Langsung. semoga aja bisa. Ayat 37. 37 Al-Maidah. Oh iya, tahu saya. Yuriduna ay yakhruju minan nar. Iya. Bisa nanti dicek teman-teman, mungkin salah gitu ya. Iya. Dikoreksi. Iya. Sementara mungkin itu dulu Ustaz. Mungkin ada tips-tips yang perlu disampaikan kepada teman-teman, pada pemirsa yang hadir pada saat ini Ustaz. Ya, itu Ustaz. Jadi sebetulnya ini sangat efektif sekali, setidaknya bagi saya dulu ketika mulai menghafal nomor-nomor ayat, termasuk ketika murajaah nomor-nomor ayat. Jadi pakai metode seperti ini, tekniknya yang saya pakai dulu. Jadi bagi teman-teman yang berkenan atau punya azam, punya minat, punya keteguhan hati gitu ya, untuk mulai menghafal nomor-nomor ayat ini, bisa langsung dimulai. Bisa langsung dimulai, bisa menggunakan teknik atau metode semacam ini, menggunakan media semacam ini, bisa. Nanti misalnya ada teman-teman yang terkendala, kira-kira bisa minta tolong untuk menyampaikan sesuatu atau konsultasi dengan Ustaz? Ya, nanti bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ada kendala, bisa nanti sampaikan di kolom komentar. Oh gitu ya. Nanti sampaikan di kolom komentar, mungkin bisa kami buatkan video selanjutnya. Oh iya. Menanggapi pertanyaan dari apa netizen lah istilahnya. Jadi pemirsa YouTube yang nonton channel itu bisa saja, atau bisa langsung menghubungi itu. Tapi mungkin pertanyaan itu kita tampung dan mungkin kita jawab dengan menggunakan video juga. Dan kita upload nanti di YouTube. Seperti itu. Bagi teman-teman yang punya kendala, bisa apa tadi menyampaikan di kolom komentar. Oh iya. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan atas penjelasannya dan atas tutorialnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk menghafalkan Quran dengan nomor-nomornya, sehingga kita nanti dakwahnya juga bisa lebih mantap, dan juga ketika kita menyampaikan nanti masyarakat juga bisa mudah untuk menerima kita. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.